Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Ahmad Bogi, guru matematika SMP Negeri 2 Mending. Mudah-mudahan kalian selalu semangat dalam mengikuti kegiatan bimbingan belajar jarak jauh ini. Baik, kita mulai. Pada video yang kemarin kita mempelajari mengenai persamaan kuadrat, mengenal persamaan kuadrat, dan sekarang kita akan mempelajari bagaimana mencari akar-akar persamaan kuadrat. Kita ingat kembali, bentuk umum persamaan kuadrat adalah ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0, di mana a tidak boleh sama dengan 0. Dan AB serta C ini anggota himpunan bilangan nyata. Untuk menyelesaikan atau mencari akar persamaan kuadrat ada 3 cara. Yang pertama yaitu dengan cara memfaktorkan. Kemudian yang kedua melengkapkan kuadrat sempurna. Dan yang ketiga menggunakan rumus kuadratik atau rumus ABC. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari cara menyelesaikan persamaan kuadrat dengan cara yang pertama yaitu memfaktorkan. Sebelum kita mempelajari mengenai cara pemfaktoran, perhatikan mengenai sifat perkalian 0. Jika A dan B adalah bilangan nyata dan A dikalikan B, AB sama dengan 0, itu berarti A-nya sama dengan 0. 0 kali B berarti hasilnya 0. Atau bisa jadi B-nya yang 0. Atau di sini berarti bahwa salah satu dari A atau B itu sama dengan 0 atau bisa jadi kedua-duanya sama dengan 0. Baik, langsung saja kita belajar mengenai menyelesaikan akar persamaan kuadrat dengan memfaktorkan. Perhatikan dengan penuh kesungguhan sehingga kalian bisa memahami materi pada hari ini. Bentuk umum persamaan kuadrat adalah I kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Sekarang kita akan belajar menyelesaikan persamaan kuadrat jika A, nilai A di sini, koefisien dari X kuadrat adalah sama dengan 1. Contohnya, tentukan penyelesaian persamaan kuadrat berikut. X kuadrat dikurangi 2x kurangi 15 sama dengan 0. Di sini A-nya adalah 1. Untuk menyelesaikannya, karena ini A-nya 1, kalian langsung buka kurung, langsung ini X, ini X. Ini X dikalikan X adalah X kuadrat. Kemudian kita kasih kosongan. Kemudian perhatikan, sini angka negatif atau 15 ini. Negatif 15. Kita cari faktor-faktor dari negatif 15. Faktor-faktor dari negatif 15 antara lain adalah ini. 1 ya. Kemudian kita perhatikan lagi di sini B-nya adalah negatif 2. Kita cari faktor-faktor dari negatif 15 ini. 1 kali negatif 15 kan negatif 15. Kita coba jumlahkan. Hasilnya negatif 14. Yang ini 14. Yang ini adalah negatif 2, kita tambah negatif 5. Kemudian yang ini negatif 3 tambah 5 adalah 2. Dari 1, 2, 3, 4, maka kita ambil yang jumlahnya adalah sama dengan nilai B, yaitu negatif 2. Itu adalah ini. Pedoman kita adalah nilai B ya. Maka di sini persamaannya 3 dan negatif 5 ini bisa kita pindah ke sini ya. Sehingga I kuadrat kali 2X kali 15, kalau difaktorkan, maka menjadi X plus 3 dalam kurung X kurangi 5. Kemudian berdasarkan tadi perkalian 0, maka X plus 3 sama dengan 0, atau X dikurangi 5 sama dengan 0. Berarti X 3 pindah ke kanan jadi negatif 3, atau ini X kurangi 5 sama dengan 0, berarti X nya ini adalah 5. 5 kurangi 5 adalah 0.
Ya, penyelesaian persamaan kuadratnya adalah barusan itu. Sekarang contoh yang kedua, E kuadrat kurang tambah 8 tambah 12. Nah, ini A-nya 1, langsung buka kurung seperti ini. Ini ujung sebelah kiri tersendiri ini langsung kita kasih X. Kenapa? Karena X dikalikan X adalah X pangkat 2. Kemudian kita lihat koefisiennya adalah 12. Kita cari faktor-faktor dari 12. Faktor dari 12 pasangannya adalah 1, 12, 26, 34. Karena di semuanya positif, maka sini semua faktornya juga positif. Dan kemudian pedoman kita adalah 8 ini ya, nilainya B. Kita cari ini jumlahnya, kita coba jumlahkan. Ini jumlahnya 1 tambah 12, harusnya ini 13 ya, maaf ini salah. Kemudian 2 tambah 6 harusnya 8. 8 memang, 3 tambah 4 adalah 7. Yang memenuhi syarat nilainya adalah 8 adalah ini. Ini langsung kita pindah ke sini, sehingga persamaan ini bisa kita faktorkan menjadi X tambah 2, X tambah 6. Dan ini kalau kita selesaikan, X tambah 2 sama dengan 0, atau X ditambah 6 ini yang 0. Sekarang ini kita lanjutkan, 2 pindah ke kanan menjadi negatif 2, dan ini pindah ke kanan jadi negatif 6. Sehingga penyelesaian persamaan kuadrat ini adalah X1 sama dengan negatif 2, dan X2-nya adalah negatif 6. Perhatikan contoh yang ketiga. X kuadrat dikurangi 16 sama dengan 0. Ini A-nya 1 ya. Kemudian B-nya ini, X-nya kan tidak ada, berarti artinya X-nya adalah 0. Dan kita fokus pada negatif 16. Sengaja kita cari faktor-faktor dan negatif 16, pasangannya adalah seperti ini. Nah, dari 1, 2, 3, 4, 5 pasang kita cari yang jumlahnya adalah 0. Nah, jumlahnya 0 adalah yang terakhir ini, sehingga ini bisa kita pindah ke sini. Maka persamaan kuadrat ini bisa berubah menjadi bentuk pemfaktoran X plus 4 kali X min 4. Dan kalau kita selesaikan, X plus 4 sama dengan 0 atau X kurang 4 yang sama dengan 0. Kemudian ini plus 4 pindah ke kanan jadi negatif 4. Dan negatif 4 ini pindah ke kanan adalah menjadi 4. Sehingga akar-akar persamaan kuadrat dari soal ini adalah X1 min 4 dan X2 adalah 4. Sekarang kita akan menyelesaikan akar persamaan kuadrat di mana A-nya tidak sama dengan 1. Kalau tadi kita belajar menyelesaikan persamaan kuadrat jika A-nya 1. Contohnya seperti ini. Tentukan penyelesaian persamaan kuadrat berikut. Kita tulis lagi ya soalnya di sini. Ini ada 3 cara untuk menyelesaikan persamaan kuadrat jika A-nya tidak sama dengan 1. Yang pertama adalah memecah suku tengah. Suku tengahnya maksud mana? Ini ada 1, 2, 3 suku. Suku tengahnya ada 8X ini. 8X ini nanti akan kita pecah menjadi 2 suku. Caranya adalah, perhatikan ini, koefisien dari X kuadrat 3, dan ujung kanan konstanta adalah 4. Kalau kita kalikan, 3 dikalikan 4 adalah 12. Berarti kita fokus pada angka 12. Kita cari faktor-faktor perkalian dari 12. Yang menghasilkan 12 di sini adalah 1, 12, 2 dan 6, kemudian 3 dan 4. Kemudian dari 3 faktor ini, kamu fokus pada suku yang tengah yaitu 8. Mana yang jumlahnya? Kalau di jumlah hasilnya adalah 8. Kita lihat. Nah, ini ternyata jumlah 8 adalah ini, 26 ya. Sehingga ini langsung kita pindah ke sini. Sehingga persamaannya bisa berubah menjadi ya 3X kuadrat tetap, ini juga 4 tetap, yang berubah adalah 8X ini kita pecah menjadi 2 suku ya. Jadi 2X dan 6X. Kemudian setelah itu kita selesaikan. Kita kurung satu-satu, kita kelompokkan ya, 3X kuadrat dengan 2X, 6X dengan 4. Kita kelompokkan. Kemudian kita faktorkan di sini,
3x kuadrat tambah 2x yang bersekutu adalah x, ini keluarlah x. Agar kembali ke sini, maka kita kalikan x kali 3x, kembali 3x kuadrat. X dikalikan 2, 2x. Begitu pula yang ini, 6x tambah 4. Faktor dari 6 dan 4, FTB-nya adalah 2. Sehingga agar kembali ke atas, maka di dalam kurung ini adalah 2 kali 3x plus 2. Dan 2 kali 3x, 6x, 2 kali 2 adalah 4. Ingat, hukum distributif, apabila ada A kali B ditambah A kali C, ini kan ada yang sama, maka keluarkan A. Dan agar kembali ke sini, maka dalam kurung B plus C. Begitu pula ini ada yang sama 3x plus 2, 3x plus 2. Maka kalian keluarkan terlebih dahulu 3x plus 2. Kemudian kalikan berarti B. Ini berarti dalam hal ini adalah X dan C-nya adalah 2, X plus 2. Sehingga hasil dari persamaan kuadrat ini, pemfaktorannya adalah seperti ini. Dan sekarang kita selesaikan. 3x plus 2 berarti artinya sama dengan 0 atau x plus 2-nya yang sama dengan 0. Ini kalau kita selesaikan, 2 ini pindah ke kanan jadi negatif 2, dan ini juga sama positif 2 karena jadi negatif 2. 3x sama dengan negatif 2, maka berarti tugas kita adalah 3 ini kita pindah ke kanan. 3x hasilnya adalah menjadi negatif 2 dibagi 3. Dan yang ini tetap ya. Ya, akar-akar persamaan kuadrat dari 3x kuadrat tambah 8 tambah 4. X1-nya adalah negatif 2 per 3 atau X2-nya adalah negatif 2. Ini tidak harus X1-nya ini ya, ini boleh dibolak-balik. Terserah kalian, sukanya yang mana. Sekarang bagaimana kalau kita kerjakan soal yang barusan ini dengan cara yang kedua. Perhatikan ini soalnya. Cara yang kedua ini lebih gampang. Ini kan 3x kuadrat, berarti A-nya lebih dari 1 yaitu 3. Langsung aja kalian buka kurung seperti ini. Kalian 3x, maka ini langsung 3x, 3x. Kemudian, maka ini harus dibagi dengan 3. Misalkan nanti isinya 5x kuadrat, maka sama. Ini 5x, 5x berarti dibagi 5. Nah, sekarang untuk yang ini, ya ini kuncinya adalah di angka suku yang kedua atau suku tengahnya ini, 8. Untuk mendapatkan 8, itu hasil dari perkalian 3 dan 4. Perhatikan di sini. 3 kali 4 adalah 12. Kemudian faktor dari 12 yang menghasilkan angka 8 adalah 6 dan 2. 6 langsung kita pindah ke sini. 2 juga langsung kita pindah ke sini. Nah, dari sini kita lihat. Dari perkalian pemfaktoran di atas ini, mana yang habis dibagi 3? Yang habis bagi 3 adalah ini, sedangkan ini tidak. Ini 3x tambah 6. Faktor persekutuannya terbesar, FTB-nya adalah 3. Jadi nanti keluar 3. Seperti ini ya, keluar 3. Kemudian x plus 2. Perhatikan 3 kali x, 3x. 3 kali 2 adalah 6. Jadi kita keluar 3, maka bisa kita coret 3 dengan 3 di bawah ini. Sama ya, karena sama. 3 dibagi 3 berarti 1. Sehingga persamaan kuadrat yang ini berubah menjadi seperti ini. Dan ini kita harus selesaikan lagi. Maka x plus 2 sama dengan 0. Atau 3x plus 2 sama dengan 0. Dan ini pindah ke kanan jadi negatif 2. Atau yang ini plus 2-nya pindah ke kanan negatif 2. Sekarang masih ada 3x belum selesai, yang kanan ini, yang kiri sudah ya, sehingga ini pindah ke kanan menjadi negatif 2 per 3, sehingga penyelesaiannya adalah x1 negatif 2, x2-nya adalah negatif 2 per 3. Sekarang kita coba mengerjakan dengan cara yang ketiga. Cara yang ketiga hampir mirip dengan cara yang kedua. Perhatikan, langsung aja buka kurung, kuncinya adalah di sini, nih. Dan ini diambil dari yang ujung paling kiri, yaitu koefisien dari x kuadrat ya, 3. Sehingga sini 3x kali x adalah 3x kuadrat. Kemudian kembali seperti ini, 3 kali 4 adalah 12. Kita cari yang cocok, yang hasilnya faktor dari 12 tadi, yang kemudian kalau dijumlah menghasilkan suku tengah, yaitu angka 6 dan 2. Kemudian 2 ini langsung kita pindah ke sini. Ya.
Dan yang 6 ini, kamu perhatikan, 6 ini hubungan dengan ini. 6 akan dibagi dengan 3, berarti hasilnya adalah 2. 2 berarti hasilnya ini langsung dipindahkan ke sini. Ya, persamaan ini berubah menjadi seperti ini. Ya, kalau kita selesaikan seperti yang tadi, ya, hasilnya adalah seperti ini. Nah, penyelesaiannya X1 adalah negatif 2/3 dan X2-nya adalah negatif 2. Sekarang saya berikan satu contoh lagi untuk menyelesaikan persamaan kuadrat di mana A-nya lebih dari 1 ya, agar kalian bisa lebih memahami lagi. Hanya seperti ini, 2x kuadrat mulai sebelah X plus 5. Kita kerjakan dengan cara yang pertama. Cara pertama tadi ingat memecah suku tengah. Ini berarti fokus pada negatif 11 yang nanti akan kita pecah menjadi 2 suku. Untuk memecahnya, aturannya adalah memperhatikan ujung kiri dan ujung kanan. Jadi 2 kali 5. Ini hasilnya adalah 10. Kemudian kamu cari faktor dari 10. Faktor dari 10 pasangannya adalah 1, 10, negatif 1, negatif 10. 2 dengan 5, negatif 2 dengan negatif 5. Kita jumlahkan hasilnya seperti itu. Dan yang hasilnya sama dengan suku tengah adalah yang ini pasangannya. Sehingga ini negatif 11x bisa kita pecah menjadi sebagai berikut. Ya, jadi 2x kuadrat ini tetap, yang ini aja yang kita pecah menjadi negatif x, negatif 10x. Ini dasarnya mana? Adalah ini. Ya, kemudian setelah itu kita kelompokkan dua suku. Ya. Kita kelompokkan ini negatif x plus negatif 10x tetap ya, ini sambungnya adalah plus. Kemudian yang ini kita faktorkan 2x kuadrat dikurangi x, ini FTB-nya adalah x, ya keluarlah nanti ini x, yang ini 5 dengan negatif 10 maka keluaran negatif 5. Kemudian kalau kita kembalikan, harus kembali ke atas ya, x kali 2x, 2x kuadrat, x kali negatif 1 negatif x. Negatif 5 kali 2x negatif 10x, negatif 5 kali negatif 1 plus 5. Perhatikan di sini ada yang sama, sesuai dengan hukum distributif. Maka yang sama ini kita keluarkan terlebih dahulu. Ini A, kita keluarkan A ya, berarti di sini 2x min 1 keluar. Kemudian dikalikan yang di luar. Berarti di luar adalah B dan C. Berarti X, dan sini negatif 5, kita tuliskan negatif 5 apa adanya. Yaitu, kita selesaikan 2x min 1 sama dengan 0 atau x min 5-nya yang sama dengan 0. Nah, ini kalau kita selesaikan min 1 nanti pindah ke kanan jadi 1, negatif 5 jadi 5. Nah, ini masih 2x. Ini harus kamu selesaikan sampai x ya. Ini masih belum selesai. Pindah x, 2 ini pindah menjadi 1/2. Ya, penyelesaian persamaan kuadratnya adalah x1-nya setengah atau x2-nya adalah 5. Sekarang soal nomor 2 kita coba selesaikan dengan cara 2. Jadi hasilnya adalah kuncinya 2x kuadrat, langsung aja buka kurung 2x ya per 2. Nah ini 2 ya. Kemudian seperti tadi, maka ini kuncinya adalah 2 dan 5. 2 dan 5 adalah 10. Dan faktor yang jumlahnya, faktor dari 10, pasangannya yang jumlahnya negatif 11 tadi adalah, yaitu negatif 10 dengan negatif 1. Di sini, yang habis dibagi 2 dan negatif 10. Sedangkan ini tidak, maka ini langsung bisa pindah kita ke sini. Nah, sedangkan yang ini, harus kita bagi dulu. Langsung ya ini ya, langsung aja ini, nggak perlu kita bagi, maaf. Berarti langsung aja kita pindah seperti ini. Kemudian yang ini tadi bisa dibagi dengan 2, maka kita faktorkan terlebih dahulu. Ya, sehingga ini keluarlah angka 2 ya. Dan x kurangi 5. Dengan yang ini 2x min 1 sudah sederhana. Sehingga ini 2 kita coret dengan 2. Ya, kemudian hasilnya maka x min 5 kali 2x min 1. Nah, kita selesaikan, maka x min 5 pindah ke kanan nanti menjadi 5, dan yang ini min 1, 1 berarti
bagi 2 menjadi 1/2. Penyelesaiannya adalah X1 5, X2 adalah setengah. Dan sekarang kita coba selesaikan dengan cara yang ketiga. Langsung aja kita fokus pada ujung sebelah kiri 2x kuadrat, buka kurung ya, buka kurung, langsung ini 2x, ini x. 2x kali x adalah 2x kuadrat. Kita akan mencari isinya yang ini. Untuk isi yang ini kita fokus pada 2 dan 5. 2 dan 5 dikalikan adalah 10. Pasangan yang menghasilkan faktor 10 dan kalau dijumlah harus negatif 11. Tadi adalah negatif 10 dan negatif 1. Ini yang habis dibagi dengan 2 adalah negatif 10. Di sini satunya negatif ini langsung bisa kita pindah ya ke sini. Dan yang ini kita bagi 2 terlebih dahulu. Hasilnya negatif 5 pindah ke sini. Oke, seperti ini. Dan ini kita selesaikan seperti biasanya. X-1 sama dengan 0 atau X-5-nya yang sama dengan 0. Kalau kita selesaikan maka hasilnya adalah seperti ini. Ya. Demikian pembahasan kita mengenai menyelesaikan persamaan kuadrat dengan cara memfaktorkan. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya. Dan jika kalian masih belum paham juga, kalian putar ulang video ini sehingga kalian bisa paham dan sepaham-pahamnya. Dan jika masih belum paham, kalian bisa menghubungi saya. Akhirul kalam, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.